Bro, lu harus bantuin gua sekarang. Kenapa di Indonesia judi online itu marak? Oke, karena Mafia mengintimidasi orang asing yang menyewa villa selama 15 tahun. Permisi Pak, kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah dukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian nih yang ada di Indonesia, sekarang ini tanggal 27 November, ini hari pencoblosan atau hari mengundi di Indonesia, pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati gitu. Mudah-mudahan acaranya sukses, pemilihan ini sukses, tidak ada halangan apapun. Mudah-mudahan terlahirlah pemimpin-pemimpin yang betul-betul amanah, yang betul-betul menerima mandat dari rakyat dan mempergunakannya dengan baik untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat semuanya, masyarakat luas gitu. Mudah-mudahan sukses dan selamat buat semuanya yang sudah memilih hari ini, yang sudah memilih calonnya. Mudah-mudahan calon yang kita pilih menjadi pemimpin yang adil untuk semua. Guys, seperti biasa kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Bro, lu harus bantuin gua sekarang. Bantuin apa? Tahun depan utang gua jatuh tempo. Dan sekarang gua nggak punya uang sepeser pun. Emang lu punya utang berapa? 8.000 perak, 8.000 triliun. Waduh, kocak. Kalau 8.000 perak dari kemarin juga udah gua bayar. Lah lu lebih kocak. Udah tahu nggak punya duit, malah ngutang terus. Iya, gimana dong? Udah kadung banyak utang nih. Lu kan punya banyak sumber daya alam nih. Oi. Lu manfaatin aja. Ntar keuntungannya bisa buat bayar utang. Gak bisa bro, udah gua kasih ke pihak swasta dan pihak asing. Lu tau sendiri kan, SDM di negara kita itu gak bisa kelola. Bodoh-bodoh. Ya udah kan, lu punya badan usaha negara kan, bisa tuh buat bayar utang juga. Itu apalagi tiap tahun aja defisit atau dikorupsi. Alibi doang tuh defisit. Padahal uangnya masuk ke kantong pribadi kan. Defisit bro. Defisit bro. Sumpah, lu percaya sama gua. Ya terus gimana? Gue juga punya duit sebanyak itulah. Bingung. Gue punya ide nih. Kan gue punya 270 juta rakyat ya. Gua naikin aja pajaknya biar gua cepet dapet fresh money. Kok lu malah mikir ke sana sih? Kasihan lah bro, rakyat terus nanggung utang. Gak apa-apa lah, gue cuma naikin 1% doang kok. 1% nanti rakyat lo makin sengsara. Bakal banyak PHK besar-besaran. Terus makin banyak tindak kriminal. Alah, gue gak peduli. Yang penting gue dapet fresh money. Kalau udah punya banyak utang, emang gak punya otak. Kalau udah punya banyak hutang memang gak punya otak. Aduh, keras banget nih sindiran nih. Kalian tahu yang disindir itu siapa? Silahkan komentar. Kalau belum paham, silahkan kembali lagi ke video yang selanjutnya, yang tadi itu, bukan yang selanjutnya, yang tadi itu. Siapa sih kira-kira yang disindir? Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. kenapa Ini di dia, Indonesia guys. judi online itu marak? Oke, Kenapa karena tuh? saking putus asanya orang untuk cari duit. Oh ya. Gue baca pun Benar sih. nomor urutan 1 ya kok ya di dunia ya. Ya itu saking putus asanya orang untuk cari duit. Wah. Lu Akhirnya sekarang begini begini. loh, mereka kan begini ya kan. Ketika orang susah cari uang, satu akan dua yang meningkat. Nomor 1 judi online, yang nomor 2 prostitusi. Ya. Nah, makanya sekarang
lihat aja ketika zaman organisasi duit ya kan pasti ani-ani makin berkibar ya kan. Ani-ani berkibar, judi online marak itu tanda-tanda bahwa susahnya cari duit pada ketawa Di Indonesia semua, ya. Udah pada ketawa semua tuh ya kan. Ini kayak pelakunya banyak kok di sini kok. Pelaku ya. Pelaku pemain judi maksudnya, pemain judi, bukan bandar. Oke. Iya, dan kalau tadi gue sharing-sharing sama Koro ya, gue baru tahu juga kok. Ternyata kalau misalnya nih kayak orang kena pencucian uang, korupsi, mau jumlahnya sebesar apapun, ternyata hukumannya sama aja. Kalau dipikir-pikir benar sih. Kalau di suatu negara kurang penghasilan, kurang kerjaan gitu, ya sulit untuk mendapatkan uang. Yang naik itu pasti dua, yang kata mereka itu dua. Kalau kata aku sih tiga, yaitu kriminal, judi dengan ya prostitusi. Kalau kriminal tuh pasti, soalnya orang-orang banyak yang nggak punya pekerjaan gitu, jadi terpaksa melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, begal atau rompak gitu. Seperti itulah kira-kira gitu. Kalau kata mereka dua, kata aku tiga, ya seperti itu kira-kira. Dan sekarang di negeri kita itu lagi ya seperti itu, lagi marak seperti itu, lagi marak perjudian, lagi marak prostitusi, lagi marak tindak kejahatan. Itu artinya di negeri kita itu lagi sulit, guys, lagi sulit. Jadi jangan sok-sokan deh bilang lagi baik-baik saja, lagi enak-enak aja gitu. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa menyelesaikan semuanya deh. Gua hanya bisa berdoa karena Pak Prabowo ini kan masih baru, ya maklum lah gitu ya. Mungkin ini masih efek dari pemerintahan yang sebelumnya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia, guys. Mafia mengintimidasi orang asing yang menyewa villa selama 15 tahun. Merebut villa dengan paksa. Wah, Adam, keluar. Be smart. ini apa-apaan nih? Adam, be smarter. Adam, be smarter, okay? Adam, be smarter. Yoga, 10 minutes. I want to take my stuff out for my guests. 10 minutes, 5 minutes, okay? You think you're helping him or what? Yoga, 5 minutes. He comes coming yoga. Ya, keluar. You do not. Adam, Keluar. Adam, Ya. Adam, Keluar. Adam, be smarter, be smarter. Keluar. What does that mean? Out. Oh, no, it's my house. Why would I leave? You guys can leave. Just Adam, don't- be smarter. basic. You said this house. What your basic? I have a contract. You're welcome to see the contract. Contract is not. Ini harus dihusut tuntas sih. Karena ini pencemaran nih. Ini pencemaran nama baik Indonesia ini. Pencemaran nama baik bangsa ini. Soalnya apa? Ya 15 tahun, mau 15 tahun kayak nyewa villa itu, mau 20 tahun, mau 30 tahun, yang penting mereka ini ikut prosedur, ikut undang-undang dan bayar gitu, kan gitu. Cukup itu aja udah, mengikuti undang-undang, ya bayar sewanya, udah, ngapain diusir-usir gitu. Toh ini karena hanya pengen mengganti villa itu gitu. Karena 15 tahun kayaknya udah lama, jadi aku mau itu gitu. Premanisme seperti ini nih nggak boleh sebenarnya. Kan undang-undang udah menjelaskan. Ini harus diusut tuntas nih. Kepolisian mana polisi ini? Harus diusut tuntas. Ini orangnya jelas kok. Tinggal tangkap aja, tinggal bawa aja gitu. Interogasi. Kalau memang bersalah, penjarakan. Agar di tempat kita itu nggak ada lagi orang-orang yang seperti ini. Karena ini nantinya turis-turis asing itu takut untuk datang ke Indonesia. Itulah pengurangan dari pelancong-pelancong kita itu kenapa kurang. Ya salah satunya seperti ini. Tindak kejahatan, premanisme. Itu yang mereka takutkan dari negeri kita gitu. Yang sampai sekarang itu masih ada. Ini kalau kita mau jadi negara maju ya nggak boleh ada seperti ini gitu. Harus ditangkap ini orang. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Permisi Pak, kami dari Apa ini? warga Indonesia. Kami udah pernah kena sekarang ini kena tipu. Oke. Sekarang kami di perbatasan Thailand sama Myanmar ya. Myanmar. Dan kami diperlakukan seperti anjing. Kami nggak ada target, kita kena strom, kita kena pukul. Kita kerja pun 16 jam Pak.
Padahal mau lama-lama. Ini pertanda bahwa SDM kita itu masih rendah banget gitu. Gampang ditipu gitu. Gampang ditipu. Ini TKI ilegal seperti ini, TKI haram pati kalau kata orang Malaysia itu. Pati-pati seperti ini itu sebenarnya kalau gue pribadi gue nggak menyalahkan mereka. Gue menyalahkan dua aspek sebenarnya, negara dan ya orang-orangnya juga sih gitu. Tapi di sisi lain orang-orang yang menjadi pati atau ya istilahnya orang-orang yang kena tipu ini itu dikarenakan negara kita sendiri yang kurang membantu sama TKI yang mau bekerja ke luar negara gitu, yang mau bekerja ke luar negeri gitu. Kalaulah negara kita ini mau membantu mengurangi beban ongkosnya, tambangnya gitu, ya mungkin mereka ini nggak akan ikut jalur yang ilegal atau mempermudah gitu, mempersiapkan di tempat-tempat di mana tempat itu banyak TKI keluar, seperti contohnya misalnya ini di Jawa Timur, persiapkan di Jawa Timur di tempat-tempat di kabupaten Jember, Probolinggo itu disiapkan PT-PT atau syarikat-syarikat yang ditunjuk oleh pemerintah gitu, yang ditunjuk oleh negara gitu, yang dibawahi langsung oleh negara. Mungkin rakyat kita nggak akan ada tuh ilegal itu nggak akan ada gitu. Ini sekarang tuh sulit banget jadi TKI, jadi TKW gitu. Itu kenapa sudah tambangnya mahal. Itulah kenapa banyak orang-orang kita tuh jadi ilegal atau jadi pati, orang kosong lah gitu ya. Dan banyak yang kena tipu karena diiming-imingi. Banyak sekarang tuh yang diiming ini akibat dari SDM rendah ya. Jadi akibatnya itu banyak yang kena tipu oleh oknum. Ya orang-orang kita sendiri yang nipu seperti ini tuh orang-orang kita sendiri. Yang masuk ke sini tuh yang kena tipu, yang pembantu rumah masuk ke Malaysia kena gini-gini. Itu ya yang nipu orang-orang kita sendiri kok. Yang ada di dalam Malaysia, baik itu yang ada di Indonesia, orang-orang kita sendiri kok. Gue pernah ketemu sama orang-orang itu yang menjadi agen pembantu rumah itu, pernah ketemu dan pernah gue repotin ke polis waktu gue ada di Sungai Besi dan ditangkap sama polis waktu itu. Orang-orang itu. Karena ini masuk ke penjualan manusia kalau di tempat kita gitu. Pernah gue repotin dulu sama teman gue. Kebetulan teman gue tuh kerja di KBRI sekitar tahun berapa ya, udah lama lah dari sekarang. Ya oknumnya ya orang-orang kita sendiri yang nipu orang-orang kita, yang jual beli di sini orang-orang kita. Makanya gue geram banget ketika ada orang yang nuduhnya itu sama orang Malaysia, orang Malaysia gini. Lu nggak tahu sih jalannya gimana. nggak pernah ngerasain. Gue pernah ngerasain itu, dan gue pernah ngerepotin dan ditangkap itu orang di penjara di Malaysia ini gitu. Apapun itu ya, mudah-mudahan persoalan TKI dan TKW ini mudah-mudahan bisa direspon dengan baik oleh pemerintah dan diperbaiki. Ya setidaknya bantulah kami gitu untuk mempermudah perjalanan kami untuk bekerja ke luar negeri gitu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.